yang sampai sekarang saya amalin sih sebetulnya. Nah, pertanyaan apakah itu aja atau ditambahkan dengan doa yang spesifik tadi? Terlalu banyak cabang takwa, Bang. Takwa itu di depan, bukan di belakang. Doa itu di depan, bukan di belakang. Lu mau gak sih Allah ambil di hidup lo? Gimana Allah mau ambil? Lu gak pernah tegur di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Harmoni Metafisika. Kita membahas sesuatu yang ringan dengan cara yang santai. Buka hati, buka pikiran. Saya lagi bersama saudara saya, Deli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa mau ditanya? Maunya sih duduk-duduk santai aja ya. Ya udah kita Kita santai. ngobrol-ngobrol aja. Oke. Siap? Siap. Gimana Mas Del? Ya mungkin saya bisa berbicara berdasarkan dari apa yang terjadi sama pribadi mungkin ya. Mungkin ini juga yang biasanya ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan yang sudah join di sini sebelumnya. Simpelnya mungkin saya harus mencoba untuk menjelaskan dulu. Oke. Memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Saya dengan Deli. Saya ini bisa dibilang pebisnis baru, terus kemudian sempat menjadi musisi juga mungkin ya Bang. Iya. Mantan. Sama mantan musisi. Nah, belakangan ini saya sebagai pelaku bisnis punya beberapa kekhawatiran kemarin. Mungkin sampai saat ini tentunya dari sisi jalan terbaik untuk mencari rezeki nih, hubungannya. Nah, apakah rezeki yang saya dapat itu nanti ada dipengaruhi dengan latar belakang saya terdahulu nih kira-kira Bang? Seperti contoh, dulu mungkin saya pernah terlibat dengan harta riba mungkin. Ya. Dulu dengan ketidaktahuan saya kredit motor, kredit mobil mungkin dan lain-lainnya yang. Nah, apakah itu akan berpengaruh kepada jalan usaha saya nanti ke depan? Mungkin itu dulu mungkin Bang. Panjang nih. Nanti kalau yang lainnya susah nanti. Iya. Panjang. Iya. Dijawab ya. Bismillah. Sebenarnya di Islam itu agama yang sangat mudah. Jadi masa lalu itu ketika kita oke nih gue salah, gue minta ampun, gue tobat, selesai. Nggak akan mempengaruhi masa depan. Nggak ada. Kecuali kita belum pernah meminta ampun. Belum pernah bertobat bahasanya kan. Karena kalau di agama ini riba sebanyak apapun ketika kita tobat hasil riba buat kita. Sebenarnya segampang itu kan agama. Oke. Ketika kita gue udah tobat nih gitu, yang riba kemarin udah gue nggak mau lagi, stop. Itu riba jadi halal Bang. Jadi halal. Itu Al-Quran. Oke. Tapi kita benar-benar abis itu nggak mau lagi ya. Yeah. Nah yang udah lewat ini, yang udah kita dapetin ketika kita tobat itu buat kita. Itu jadi halal. Okay. Dan itu setelah kita oke nih gue tobat, gue nggak mau ngulangin lagi, ke depannya itu udah nggak ada pengaruh kecuali yang saya bilang tadi belum meminta ampun. Jadi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Oke. Cuman jadi ke distract sama ada beberapa
ceramah-ceramah di beberapa kajian ya. Ya saya sih nonton di media sosial bahwa manusia itu akan diuji setelah dia berubah menjadi lebih baik. Nah, ujiannya itu ya kita nggak tahu apapun ujiannya itu ya. Yang jelas eh, hadiah pertama dari Allah kepada hambanya yang mau bertobat itu Mm. berarti berupa pengampunan dosa, bisa jadi begitu. Nah, apakah dengan kita merasa bahwa diri kita sudah berubah itu diuji kesulitan, dengan kesulitan. Nah, pada saat itu pula ini jadi curhat sih sebetulnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini deh, gampangnya ya. Diuji. Oke, saya berubah. Eh, saya tobatan nasuha. Ternyata pada saat ya along the way saya berubah itu ternyata diujinya dengan kondisi yang apa bisa dibilang keterbatasan lah, kekurangan. Kita sudah berdoa tuh bagaimana ini cara saya untuk menyelesaikannya. Akhirnya jalan jalan terakhir yang saya ambil, akhirnya saya mengambil riba kembali gitu loh. Itu gimana Pak Ustaz? Iya kan benar itu Nah, kata Ustadz ya. mm, Ketika kita tobat, maka kita lagi belajar ceritanya belajar berimannya. mhm, Ya kan kalau di mhm, Al-Ankabut ayat 2 kan, apakah mereka akan dibiarkan cukup mengatakan kami beriman tanpa diuji kan gitu. mhm, Nah, begitu kita memasuki bahasanya kita belajar beriman itu pasti ada ujiannya. Untuk mhm, ngetes kalau bahasa barbar saya, lu mhm, beneran beriman gak sih? mhm, Kan harus dites. mhm, Sebenarnya itu cuma tes belaka. mhm, Nah, kalimat fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra itu bersama kesulitan sebenarnya itu, Bang. Ketika kita mhm, mampu ngelewatin ujian pertama itu di bersamanya itu pasti ada kemudahan. Nah, mhm. kebanyakan orang ketika diuji langsung dengan iman udah nyerah duluan. Iya, iya, iya. Kebanyakan gitu. Padahal bersama sama itu tuh begitu kita ini gua enggak nih, ketemu. Mhm. Ini sih sebetulnya dibenturkan dengan ketidaktahuan kembali ya. Nggak tahu ini apakah masih tetap masuk ke hukum riba atau tidak, tapi saat itu saya ngambil solusinya mengambil pinjaman dari eh, bank syariah lah taruhlah begitu. Yang notabene ijab kabulnya ya beda lah gitu loh. Ya semoga aja itu bukan jadi riba, tapi saya sendiri pun belum tahu karena ada yang pernah bilang syariah ya belum nggak sepenuhnya bank bank syariah sekarang belum sepenuhnya syariah gitu loh. Itu gimana ya bang ya? Apakah Kalau saya ya baik lagi tindakan saya itu tetap masuk ke golongan kembali berdosa gitu loh. Sementara ada tujuan cari bank syariah supaya ini nggak kena ya gitu loh. nggak apa-apa ketika ketidaktahuan, tapi kalau bahasa saya begini sih. Kita ada di republik di mana tidak ada satupun orang yang bisa menghindari riba. Hmm, hmm, Kita berada di republik yang di mana tidak satu orang pun bisa menghindari riba. hmm, Ya kan gitu. Yang ada kalau di republik tercinta ini meminimalis riba. hmm. Bahasanya kayak kayak apa sih yang nggak riba di Indonesia? Bahkan cukai rokoknya riba. Misal Ya, kan gitu. Jadi ya. sebenarnya pada dasarnya kita di Indonesia ini hampir tidak ada bahasanya. Yang ada meminimalis. Hmm, Nah, kalau bicara syariat, bank syariat apapun syariat, misal saya nggak nyebut brand ya, hmm, uangnya masih gabung bang, kan hmm, gitu bahasa. hmm, hmm. So di pusatnya juga masih gabung, Oke. ya kan gitu. Tapi ketika kita Allah pasti punya hitungan sendiri kan. Hmm, Ketika kita memang Qadarullah kan Allah yang nempatin kita di Republik tercinta ini. Dan ya. Allah juga pasti tahu orang Indonesia dengan kemampuannya hanya bisa meminimalis, pasti hitungannya kan beda. Hmm, Apalagi ketidaktahuan kan gitu. Orang yang gua anggap uh, bank syariah ini misalnya gitu ya, yang hmm, berhubungan dengan syariah ini kayaknya bebas deh. Sampai di situ ketika dia tidak tahu dihitung bebas. Sebenarnya kan Allah tuh
seperti prasangka kita kan. Hmm. Kalau kita, wah karena gua nggak tahu, dihitungnya kan beda sama orang yang tahu. Iya, pengennya sih udah kehitung niat ya. Ya nggak apa-apa, beneran. Udah Kembali kehitung lagi. niat. Jadi sebenarnya kalau buat gue ya, bahasa gue tuh agama nih gampang, jangan digampangin aja. Yang mudah itu pasti dari agama sih bahasanya. Jadi kalau kita nggak tahu ya udah, kalau misalnya wah ternyata gue nanya nih, misalnya gue nanya sama orang, terus kata orang, ternyata itu masih riba. Oh iya, lu tinggal tobat lagi. Ternyata karena ketidaktahuan lu itu kan, tobat lagi, sisanya kan kayak tadi awal. Iya, soalnya itu yang benar-benar mempengaruhi gitu loh. Sementara lu udah tobat, tapi kok ngulang lagi gitu loh. Akhirnya timbul rasa bersalah, malah justru yang lebih hebat lagi gitu loh Iya jadinya. pasti. Gimana sih lu udah tobat tapi kesininya Ngulang lagi. ke cemplung lagi ke lubang yang sama gitu loh. Tapi kan karena ketidaktahuan bahasa. Ya. Berarti memang sebetulnya itu udah masuk riba juga ini. Kalau itu tadi di Indonesia kita cuma bisa meminimalis. Kalau untuk stop susah Bang, karena misalnya ada ulama yang berani ngomong, lu selama ada rupiah di dompet lu udah selesai riba. Kan gitu. Nah, jadi siapa sih yang nggak pegang rupiah? Bahasa gampang kan gitu nih. Jadi cuma bisa meminimalis kan. Kalau ngilanginnya dan percaya ketika kita mau minimalis, lu yakin gak sih lu punya Tuhan Maha Pengampun? Nah udah. Iya sih. Ya kadang ya balik lagi itu memang sudah menjadi apa sih namanya kekhawatiran dari ini dari dulu ya. Nah, sebetulnya ada solusi terbaik gak sih selain ya sampai saat ini kan solusi yang terfikir, yang terlintas hanya itu ya, balik ke berhutang kembali. Sebetulnya ada solusi lain nggak sih Bang gitu, maksudnya untuk menjalankan entah itu amalan apa kayak gitu, atau memang pernah ada contoh dari sahabat Nabi atau apa yang terlilit hutang dan dalam waktu dekat harus bisa dan ternyata bisa diselesaikan gitu. Sebenarnya kan bahasa yang lagi bahasanya apa yang lagi gue dakwain, gimana manusia itu mau bergantung sama Allah dengan doanya, ya kan? Nah pertama, pernah nggak sih bahasanya lu tuh benar-benar memaksimalkan doa, maksimal, lu minta bahasanya dengan permintaan yang sama. Kalau bahasa gue suka bilang, Bang gimana cara maksimalin doa? Lu bikin satu kalimat, lu baca di setiap sujud, dan jangan pernah rubah doa itu. Setiap sujud. Kan setiap sujud boleh berdoa tuh. Karena sabda itu kan sedekat-dekatnya Allah dengan hambanya saat sujud, maka perbanyaklah meminta. Lu pernah belum setiap sujud, sehari 34 kali nih, setiap sujud lu minta dengan permintaan yang sama. Jangan pernah berhenti sebelum kelihatan tanda dikabulin. Lalu bikin satu kalimat, lu minta apa nih? Jangan lu rubah. Gue pernah ngomong ini, lu percaya nggak? Banyak doa nggak dikabulin karena kita merubah doa kita sendiri. Nah itu gue pernah kasih contoh di kajian nih, cerita nih contoh aja. Dia pengen Kijang Innova. Dia berdoa dong, ya Allah kasih saya Kijang Innova. Baru 2 bulan berdoa udah nggak pede, diganti jadi Avanza. Serius? Lu percaya nggak? Kita nih belum ada jawaban udah lu robah doanya. Ngalamin dong. Nah kan ada pepatah tuh manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil kan, dia akan lihat hasilnya. Itu syaratnya 2, maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Gue sering bilang gagal seseorang itu perkaranya cuma 2, mungkin doanya belum maksimal, mungkin ikhtiarnya belum maksimal. Karena kalau dua-duanya maksimal pasti ada hasil. Nah yang sering gue temuin doanya belum maksimal. Karena ikhtiar lu maksimal lu dibilang songong sama Allah. Belum maksimal dan perlu spesifik juga nggak sih Bang? Misal? Ya kayak tadi, pengen
Kijang Innova buat Oh kerjaan spesifik. sehari-hari. Gue jujur, gue kalau minta spesifik. Justru harus begitu Gue ya. kalau minta spesifik. Kan kata Rasulullah SAW, bergantunglah kepada Allah walaupun itu berhubungan dengan tali sandal. Lu bayangin tali sandal yang remeh-temeh, lu disuruh minta sama Allah. Apalagi perkara-perkara besar kan. Nah, cuman sayangnya yang gue pernah bilang tuh dengan dua kata yang dibalik kita jadi lengah. Nah, sekarang yang terkenal tuh ikhtiar dan doa. Kebalik. Lu harusnya doa dan ikhtiar. Jangan pernah lu berikhtiar sebelum lu berdoa. Doa dulu baru jalan. Baru jalan. Kalau enggak sama aja bahasa gampangnya, lu mau nggak sih Allah andil di hidup lu? Gimana Allah mau andil? Lu nggak pernah tegur di awal, Iya. begitu mentok baru lu tegur. Iya. Bener dong? Iya. Tapi kalau lu mau, nah itulah makanya kalau di As-Surah tuh wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Nah, salah satu takwa yang simple, lu awalinya dengan bismillah, doa itu udah takwa. Gak usah ribet-ribet nih, takwa lu nambah sholat, enggak. Lu ketika ingat Allah, lu berdoa, semisal ya Allah permudahkan saya urusan hari ini. Itu udah takwa kan? Iya. Nah, dan bakal Allah kasih jalan keluar. Bonusnya Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi takwa itu bahasanya lu bismillah, lu doa, lu senyum, lu apa itu udah takwa. Takwa itu yang dibawa ribet. Terlalu banyak cabang takwa, Bang. Ya kan? Iya. Gitu. Cuma takwa itu di depan, bukan di belakang. Doa itu di depan, bukan di belakang. Iya. Cuman lagi-lagi dulu pernah dengar salah satu ustadz bicara di ceramahnya, yang sampai sekarang saya amalin sih sebetulnya. Doanya ya cukup dengan banyak istighfar aja. Karena dengan istighfar itu akan membuka semua kebaikan. Ya baik itu rezeki atau apa. Nah, pertanyaan apakah itu aja atau ditambahkan dengan doa yang spesifik tadi? Sebenarnya istighfar itu udah luar biasa, Pak. Istighfar kalau di surat Nuh 10 sampai 12 yang kemarin kita kaji itu istighfar pembuka semuanya. Nah, sekarang yang jadi masalah istighfar lu nyampe ke hati enggak? Kan itu sering ya gua kaji kan. Istighfar lu nyampe ke hati. Istighfar tuh kan ya Allah ampuni aku. Lu ketika lu bilang ya Allah ampuni aku, nyampe ke hati enggak lu minta ampun? Karena sesimpel ini dialog nih ngobrol. Allah lihat mulut apa lihat hati? Iya dong. Kalau lihat mulut manusia namanya Bang, yang dilihat penampilan. Iya. Tapi kalau Allah kan nggak ngelihat. Makanya kadang ya kan ada hadis ya kan. Allah tuh nggak ngelihat bentuk rupa lu, pakaian lu, tapi Allah lihat hati lu. Ketika lu astagfirullah, nyampe ke hati nggak? Apa baru lisan doang? Berusahanya sih begitu ya, Bang. Karena kalau misalnya di Al-Quran nih, nanti Allah bilang tuh ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayo orang beriman, jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Sesungguhnya di sisi Allah berat mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Mulut lo istighfar. Istighfar. Ngerjain nggak perbuatan istighfar? Bener nih minta ampun. Ya ada yang keulang lagi. Nah sebenarnya syaratnya gitu. Makanya kalau bahasa gue tuh nggak suka banyak zikir Bang, tapi lebih suka praktekin apa yang lo sebut. Contoh, subhanallah kan maha suci Allah. Lo dari ujung kepala sampai ujung rambut lo nyuciin Allah nggak sih? Kan lebih ke situ. Lo ngucap Allah maha suci, lo mensucikan Allah nggak sih dari pikiran kotor lo? Lo ngerasa Allah nggak adil, itu kan berarti lo nganggap Allah kotor. Paham ya? Nah maksud gue lebih suka lo nggak usah zikir banyak-banyak, tapi lo mampu mempraktekkan apa yang lo ucapin. Nah gue lebih suka begitu. Iya. Efeknya pasti lebih luar biasa. Karena dari hati kan. Ya, tapi kan kadang manusia kan iman naik turun tuh. Oh pasti. Ya sekali, 2 hari, 3 hari. Tapi jangan kayak tsunami. Pelan-pelan boleh lah. Iya, kenceng ibadah nggak tahu. Aduh, 1 hari agak-agak berkurang, males. Kadang kebentur sama pekerjaan juga kadang-kadang. Pasti. Jadi
nggak istiqomah gitu loh. Kadang yang ini agak lama tuh Bang, Apa tuh? nggak benernya. Nggak apa-apa. Allah tahu lah kita Terbalik. tobat Iya, kumat. tobat kumat. Nah, itu kemarin tuh gue bilang seberapa kali pun lo tobat kumat, lo percaya, lo pertama lo yakin dulu Allah itu maha pengampun. Kitanya yang bosan, kitanya yang dibisikin setan, akhirnya lo nggak diterima lo, emang lo yang ngurusin kan gitu. Nggak, Allah nggak pernah bosan nerima tobat hambanya yang kadang bosan. Iya. Wah, gue tiap hari ngelakuin kesalahan, Bang. Iyalah ya. Ya kan gitu. Tapi itu tadi, percaya deh, yang gue yakinin Allah itu nggak pernah bosan nerima permintaan ampun gue. Ya harapannya sih begitu ya, semoga semua didengar, diterima. Amin. Nah, bagaimana kita tahu kalau nggak usah doa deh, istighfar kita diterima? Sebenarnya Ada pertama kan tanda-tandanya nggak sih? kata Allah tuh bilang, aku seperti yang hambaku, aku seperti prasangka hambaku. Oke. Kalau lu yakin diterima Bang. Ada tanda-tandanya nggak kira-kira? Biasanya dia akan makin berubah, makin baik. Iman makin naik. Hidayah makin nambah. Tanda-tanda ibadah dia diterima, lihat setelah ibadahnya kan. Lu mau lihat orang sholatnya diterima, lu lihat habis sholatnya. Lu mau lihat puasa diterima, lu lihat habis Ramadan ya. Kan gitu. Karena pasti efek membawa kebaikan yang luar biasa kan. Orang pergi aja, semua ibadah, kalau lu mau lihat diterima apa enggak, lihat setelah ibadahnya. Kalau dia makin baik, diterima. Termasukkah dengan diuji dengan sakit misalkan? Ya either itu sakit hati ataupun sakit fisik ya. Itu juga berarti. Kalau sakit tuh kan Kamis kemarin dikaji, itu bagian dari pengguguran dosa. Nah itu maksudnya. Karena kan gini, dosa itu bejibun Bang. Bahasanya kan gitu. Kalau nggak Allah cicil melalui sakit, melalui perasaan hati nggak enak, melalui apa, ribet Bang, tapi akhirnya dicicil. Ya kan, dikasih susah, ngurang dosa. Makanya sebenarnya pada hakikatnya orang yang Allah kasih pemahaman ketika dia sakit, dia nggak akan ngeluh, malah bersyukur. Malah berharap ada dosa yang dia lupa untuk diminta ampunin, dihapusin. Karena itu kan penghapusan dosa. Lo ngapain ngeluh? Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW waktu dibilang, dia ngomong itu sama Rasulullah SAW, saya sakit demam nih. Terus Rasulullah SAW bilang, demam itu bagian dari pengguguran dosa. Apa kata dia? Ya udah biarin gua demam aja sampai akhir. Oh gitu. Iya. Enggak kita berikhtiar untuk. Enggak, itu cerita sahabat. Oh. Jadi biar jadi setiap ada dosa dia minta langsung didemamin. Jangan Bang, sakit. Ya, pada enggak podcast entar. Iya. Ya ternyata ya memang masih banyak sih ya kekurangan. Sama lah. Sama-sama kurang kita ya. Sama kurang. Iya kan gitu. Bahasanya lagi berlomba kita ya, belum kelar nih. Bahasanya kan gitu. Enggak ada semua sama, kita lagi berlomba aja. Tapi yang finishnya bagus gitu aja kan. Ya sementara sih yang sekarang dilakukan ya berdoa sama ikhtiarnya sih sebenarnya kita masih keluar aja dulu gitu. Keluar aja dulu kemana kek gitu. Yang penting ya Allah kan pernah ngomong ya kalau ini lu berdoa sama lu gerak aja dulu. Nanti Allah yang carikan rezekinya gitu. Sambil kita cari solusi di luar. Nah, kemudian ini sih curhat. Ada hubungannya sama hubungan kita dengan orang lain juga kah? Segala sesuatu yang menghalangi kita dengan rezeki? Pasti Bang, pasti semua terhubung. Oke lah, kita udah memperbaiki hubungan dengan istri, dengan orang tua gitu. Ada lagi nggak sih yang
yang kira-kira yang jadi penghalang gitu loh rezeki? Antara hubungan antara manusia banyak. Misalnya makanya kita diminta berlindung dari orang yang dengki. Ya kan gitu. Walaupun Karena kita nggak tahu. walaupun kita nggak tahu. Makanya kalau di sunahnya itu kita subuh asar kita baca kulhu falak anas. Karena falak anas itu kan ada doa menghindari dari doa orang dengki kan. Karena orang dengki itu bisa membuat kita jadi sesuatu, misalnya rezeki ketahan, misalnya kita jadi sakit, itu orang dengki kan. Oh gitu. Nah itu terhubung. Nah itu kan dikasih sama Rasulullah SAW kan. Iya, Oh, iya. ini kalau kita saat subuh kita baca kulhu falak anas, Allah lindungi sampai asar. Kita baca acar, Allah lindungi sampai subuh. Kita tergantung sama doa. Makanya gue Iya. bilang gini bang, gue bikin tuh kalimat la haula wala quwata illa billah kan luar biasa. Nah, lu mau isi apa dalam hati lu? Itu akan juga pembuka selain istighfar lu tadi. Lu ngerasa nggak ada daya upaya kecuali Allah nolong, itu udah ngebuka. Iya, soalnya kita nggak tahu siapa yang mendengki, mengiri ke kita gitu kan. Iya, orang Apalagi kita. pekerjaan kita sering ketemu sama orang baru, sama orang lama. Mungkin Ya. teman-teman di sini juga ada yang pernah sakit hati sama Gua enggak saya. sih bang, kita baru kenal. Iya, 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 iya. Gitu ya, semoga aja ya nggak ada yang sakit hati ya. Enggak, lu orang baik lah. Bang. Lu orang baik. Bismillah. Nah, kemudian berikutnya ini agak keluar dari konteks kita sebagai apa ini. Ini kan saya sebetulnya orangnya introvert nih bang, pemalu lah ya, pemalu, tidak percaya diri. Bagaimana? Sementara di dalam Islam kita itu harus bisa apa sih namanya, setidaknya mengamalkan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ya berdakwah mungkin. Nah saya tuh pengen sebetulnya bisa berdakwah Wih, gitu loh. nggak apa-apa bang, temenin gue. Nah sementara saya pemalu, tidak percaya diri. Ini bagaimana bang? Ada solusi? Saya pengen banget tuh sebetulnya gitu loh, apa? Ya sementara sih masih ke sekitaran ke anak yang mudah-mudah saja iya, dulu iya. sementara gitu kan, ke istri lah Istri, sementara. Nah tapi kan pengen juga gitu. Itu bagaimana bang caranya supaya saya bisa ningkatin percaya diri, malu ya nggak dihilangin ya, karena saya juga pernah 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 dengar kalau malu itu ya sifat mulia Oh juga. iya, itu bagian iman. Bang. Bagian dari iman ya malu. Ini gimana nih? Pertama yang gue bilang percaya deh, gue akan selalu. Lu udah pernah minta doa belum sih sifat lu dirubah? Kan kita ada ajaran yang kenali dirimu. Nah, lu kenal diri lu, mana yang menurut lu ini kekurangan lu. Terus yang bisa ngerubah lu siapa? Ya diri sendiri Pak. Pertama Sama Allah. ya. Ya kan, lu minta, lu ikhtiar. Mhm. Kan gitu, lu minta ya Allah punya sifat jelek nih, robah dong. Nah, lu harus ikhtiar. Mhm. Berubah bang. Gue yakin banget. Ini pengalaman paling pribadi bang. Yang gue yakin, yang kalau kita yakin percaya deh, begitu Allah pun kelar bang. Iya, saya pengen tuh kayak gitu tuh. Ketika kita minta, Tiba-tiba semua ilmu semua masuk semua gitu. Mungkin sih dapat hidayah seperti itu ya. ya, Pilihan ya. ya. Kalau hidayah gue bukan pilihan bang, gue nggak pernah milih. Itu Nggak, maksudnya pilihan Allah gitu loh. Iya. Allah berkehendak, ya Nah, lo berubah. sama gitu. kayak dakwah. Sebenarnya gue pernah bilang dakwah itu bukan pilihan bang, tapi dipilih. Mhm. Ya kan, karena ulama itu pewaris para nabi. Tidak ada satupun nabi yang jadiin cita-cita. Gue pengen jadi nabi ya, nggak ditentukan. Pewarisnya pun ditentukan, bukan menentukan. Karena dakwah itu ilmu nggak cukup. Gue sering bilang. Kalau ilmu mah semua orang wajib cari ilmu. Tapi yang dapat jatah berdakwah itu Allah yang nentuin. Nah itu untuk orang, ya mungkin untuk saya aja kali ya, usia 40 ke atas kayaknya agak sulit menghafal, menyerap ilmu gitu. Ya sedikit-sedikit palingan yang. Sebenarnya kalau gue sih lebih gini bang. Hah? Lu percaya deh, gue itu belajar berdoa. Gue buka buku nih bang. Gue buka Quran. Gue pengen gue ngafal lah. Gue pengen ngafal. Gue minta dengan bahasa. Ya Allah,
mempermudah saya menghafal kalimat-kalimat. Hmm. Kalau detailnya harus ada surah yang gua hafal, pengen gua hafal, itu gua sebut surahnya ayat. Untuk Allah kasih mudah gua ngafal. Baru gua ikhtiar belajar. Hmm. Udah. Ya belum aja kali ya. Nah perkaranya kita gitu, kita sering ngelongkap langsung ikhtiar Pak, Mm-mm. tanpa berdoa. Padahal itu kalimat dia, bukan kalimat kita. Hmm. Dia yang akan mempermudah, bukan kita. Iya. Beneran. Jadi ketika gue pernah ngetes bahasa gue, ketika gue doa itu gue suka ngetes. Masa iya mudah? Oh iya, gue cari surah, oh nih lumayan nih 30 ayat. Gue pengen tahu seberapa mudah ketika gue gempur dengan doa terus gue ikhtiar ngafal. Cepet Bang. Hmm. Beda ketika kita langsung nih. Hmm. Apalagi umur gua kan bahasanya. Iya. Lebih. Masalahnya kita laki-laki nih Bang. Ternyata berat banget itu jadi Wih, laki-laki. jangan kate. Gemeteran kemarin dapat. Kamis kemarin kita. Jangan kata. Beneran bahasanya. Gua nggak bisa banyak ngomong karena bahasanya gue termasuk orang yang beruntung aja sih. Hmm. Jadi gue nggak pernah. Gimana caranya Bang? Gue banyak dipermudah sih Bang. Hmm. Jadi cuman seperti guys tahu belajar bergantung aja, apa-apa gue minta, Hmm. apapun gue minta. Ya tuh. Belajar jadi peminta-minta lah. Ya kadang kita juga masih sering ngepleset sih Bang, apa berharapnya sama orang. Iya nggak apa-apa kan, karena nanti kan caloknya. Kalau bahasa gue kan manusia kan tuh broker Bang. Hmm. Manusia tuh pemakan rezeki semua. Caloknya melalui orang. Hmm. Tapi bahasanya, nah kan yang sering gue bilang gini nih. Sebenarnya agak keluar nih, cuman lu belajar bagaimana ceritanya belajar tawakal, nerima apa yang Allah kasih, jangan cuma di lisan. Kan kita sering ngomong, Hmm. gue yakin Allah tahu yang terbaik buat gue. Kalau nggak sesuai sama lu marah-marah. Katanya Allah tahu yang terbaik. Ya kan gitu. Ya. Lah, itu kan udah yang terbaik, kenapa lu marah-marah? Iya Nah, sih. lebih cocoknya manusia itu Allah tahu yang terbaik jika sesuai dengan gue. Karena umumnya manusia nggak sesuai sama dia entah dia. Ya berasa nggak dikabulin lah, berasa. Gue ngelatihannya gini, segampang ini. Gue berdoa. Hmm. Dua kemungkinan. Dikabulin sama enggak. Langsung ya maksudnya. Hmm. Ketika gue nggak dikabulin, gue percaya itu yang terbaik buat gue. Ya. Akhirnya gue nyantai. Kalaupun ngerasa nggak dikabulin, toh itu buat nanti di akhirat. Iya, gitu ya. jadi ini sekarang kan banyak nih omongan, wah Allah tahu yang terbaik buat lu. Praktek lah. Ngomong mah bahasanya. Iya sih. Nah, prakteknya. Jadi gue nganggap ketika gue berdoa, saat yang gue minta itu nggak dikabulin saat itu, ya gue anggap itu yang terbaik. Apapun yang terjadi di kehidupan gue, detik-detik, menit-menit, itu yang terbaik. Jadi gue jalan aja. Awalnya berubat, bisa karena terbiasa kan biasanya. Ketika udah biasa, oh iya, emang harus. Nggak ada satupun manusia di dunia ini 100% keinginannya tercapai. Siapapun dia. Jadi memang intinya doa dan ikhtiar. Nah. Apapun keinginan, apapun. Tadi tuh syaratnya cuma 2. Lu maksimalin doa, lu maksimalin ikhtiar. Dengan apa sih namanya? Menspesifikasikan doa. Ya. Spesifik dong. Ya. Emang Allah ngajarin spesifik ya? Spesifik. Doa sama orang tua lu spesifik. Bagaimana lu minta kasihani mereka, sayangi mereka seperti mereka waktu spesifik dong. Spesifik. Iya. Iya ya. Iya. Baru nggak. Jadi kenapa lu nggak spesifik? Iya masih spesifik. Spesifik banget itu. Sayangi mereka, ya kan? Seperti ketika mereka menyayangiku waktu kecil. Bahkan udah sekarang kalau kita udah lampau spesifik. Berarti dengan bahasa sendiri pun nggak masalah ya? Karena yang nyiptain bahasa juga Allah. Iya.
bahasanya kan. Iya juga ya. Terus lo nggak paham gitu pakai bahasa Indonesia, Iya. pakai bahasa Jawa. Enggak sih, kalau bahasa gue itu tadi. Karena yang jadi masalah kalau kenali dirimu, lu kenal nggak sih sama Tuhan lu? Kenal nggak sih sama Sang Pencipta lu? Ya kan? Lo yakin nggak bahasa apa aja lo paham? Ya karena lebih lebih apa ya? Lebih menjiwai gitu, lebih meresapi, lebih menghayati kalau Gue lebih doa dengan suka bahasa sendiri gitu. gue lebih suka berdoa dengan bahasa sendiri karena lu sangat paham apa yang lu minta. Hmm. Berapa banyak doa belum dikabulkan karena lu nggak paham apa yang lu minta. Hmm. Ada tuh banyak amalan-amalan untuk apa sih namanya dikabulin, hutangnya cepat terunasin atau pengen harta yang banyak, doanya ini. Tapi ya ini berdasar pengalaman ya. Kita baca jadi kurang gitu loh di Bisa, sebenarnya yang penyampaiannya. terbaik tetap Al-Quran dan Sunnah kan, doa dari, Mm-mm. tapi sangat baik itu ketika doa lu dari Al-Quran dan Sunnah yang lu baca dengan sangat paham apa Ya, yang lu minta. Itu yang terbaik. Lu menggunakan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, lu paham apa yang lu minta. Kalau lu belum bisa, maka lu pakai bahasa lu aja, lu lebih paham apa yang lu minta. Ya, belum sih lebih tepatnya karena ya itu susah menghafal sekarang ya. Ya belum dibarengi dengan minta juga sih. Nah itu dia tadi. Iya. Gitu. Iya, jadi nggak ada alasan ya. Nggak sebenarnya gitu, sebenarnya doa kan gretong, gratis loh doa. Ya, Sementara lu harus apa-apa susah. ya. Dan ketika lu makin bergantung sama Allah, lu makin paham, lu makin gampang bahasanya gitu untuk nerima apapun yang dia pilih. Mhm. Kayak itu kan sama kayak kepercayaan lu sama orang. Ketika lu nyuruh istri lu beliin gua kaos apa terserah lu, lu nggak boleh komplain dong. Sesimpel itu kan. Atau lu nyuruh dengan siapapun gitu, tolong beliin gua ini apaan terserah lu. Begitu dia datang, lu nggak akan komplain. Nah seharusnya kan yang paling berhak begitu Tuhan kita kan. Ya. Ya Allah gue pengen rezeki dikasih sama dia lu komplain. Padahal dia yang ngasih rezeki. Kok cuma segini gitu. Utang gua segini kok cuma dikasih segini. Ya, kan Padahal itu udah yang terbaik kan. pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Itu tadi orang sering mundur ketika ada ujian iman. Aduh diuji dikit. Iya sih ya. Itu yang iman itu justru yang digembleng terus sama Allah gitu ya. Ah, lo iman lo belum, ntar dulu gue kuatin ini dulu gitu ya. Lo ngaku iman lo nggak dites enak aja lo, ya kan gitu. Karena sama yang gue pernah bilang tuh, sama Allah itu sebenarnya gampang. Lo penuhinnya syarat dan ketentuannya. Allah itu tepat dengan janjinya bang. Kan gitu. Iya Kan sih. gue salah satunya yang gue sering bilang tuh, Pemaitakilah ya jalahu mahroja, barang siapa yang bertakwa itu kan syarat dan ketentuannya bang. Maka Allah berikan jalan keluar. Lu syarat dan ketentuannya lu penuhin, pasti terjadi bang. Nah sayangnya syarat dan ketentuannya tidak pernah kita penuhi. Iya gimana mau Allah kasih jalan keluar, syarat dan ketentuannya enggak. Iya kadang susah istiqomah lah, kadang Minta pleset, lagi, ya, tadi kadang minta kepleset, lagi, iya. ya kan gitu. Karena gue pernah merenungin kalimat la haula wala quwata illa billah, bener-bener lu nggak bisa apa-apa kecuali Allah nolong. Percaya. Akhirnya inti ibadah itu ketika lu bisa bergantung kepada Allah. Hidup sangat buat gue ya yang lagi belajar ini sangat nikmat bang. Bahasanya dikasih gini ya udah the best, dia lebih the best tahu tentang gue dibanding gue. Bahasanya nah lu udah nempatin posisi itu belum sih Allah? Dia yang paling tahu yang terbaik buat lu, apapun itu. Ya. Susah. Lu mau berubah sifat, lu mau ngerubah sikap, lu mau pengen apapun, pertanyaan simpel. Hal apa yang bikin Allah susah untuk ngabulin?
Nggak Nggak ada kan seharusnya ada. gitu teh. Nggak Iya, ada. nggak Cuma ada. kitanya suka lupa, males Iya. minta. Padahal buat Allah. Iya, kadang kita bukan kadang, sering nggak sabar. Duh, Maka kapan sih ini di ijabahnya gitu. iya. Terus gue mesti gimana nih gitu. Itu kadang kita sering hadapin sih sebetulnya. Banyak ulama bilang makanya ketika lu mau berdoa, yang pertama lu harus siapin sabar lu. Hmm. Karena lu nggak pernah tahu kapan akan dikabulin. Hmm. Sabar lu di depan sebelum lu berdoa, lu sabar lu persiapin. Hmm. Doa itu kan sesuatu yang goib, lu nggak pernah tahu kapan lu dikabulin, lu nggak pernah tahu berapa kali lu berdoa dulu baru dikabulin, itu goib, jalanin aja. Hmm. Kan bahasanya gitu. Bisa jadi terus lu berbaik sangka, lu udah berdoa nih selama seminggu, mungkin yang sebulan kali. Hmm. Belum juga, mungkin setahun kali. Kan dia yang tahu. Nah, sabar itu yang ketika mau berdoa, sabar yang harus dipersiapkan pertama. Lu nggak pernah tahu, tidak ada satupun manusia tahu kapan dia akan dikabulkan doanya. Even tuh para nabi. Iya. Ya, jujur aja sih Bang, sabar itu sebetulnya amalan yang susah banget. Wah, Susah jangan banget. kata, Bang. Kalau gampang mah, Susah banget. kalau gampang mah orang pada sabar. Iya. Sabar tuh nggak pernah berhenti ujian. Makanya sabar tanpa batas tuh nggak pernah berhenti. Yang sering gua bilang, ketika lu lulus sabar 1, lu langsung harus mempersiapkan ujian sabar 2. Ya. Lu lulus ujian sabar 2, lu langsung harus mempersiapkan ujian sabar. No limit. Sampai semana mampu lu. Kadang ada sabar berikutnya, lepas dari Nah, masalah ini, ada sabar oh berikutnya di iya, masalah yang lain. hidup ini kan akumulasi masalah cuman. Iya. Akumulasi coba. Ya, insya Allah semoga bisa melalui Amin, kesabaran. amin. Iya, yang penting ya, kehadiran Roger dan Isabella kan. Ya kita sama-sama lah bahasanya, sama-sama saling ngedukung, saling bahwa bahasanya. Makanya salah satu energi terbaik itu ketika kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang bisa saling ngingetin dengan benar kan. Ya. Atau lagi Bang, kalau mau nyari rezeki ya, buka hati. Karena lu nggak pernah tahu Allah mau bikin lu kaya dari mana. Ya, sebetulnya sih kalau masalah buka hati, Udah kebukaan ya? ya nggak tahu ya. Udah bukan 9 ya? Niatnya memang begitu. Ya, bahkan sekarang sudah, ya insya Allah, sekarang tuh sudah nggak kayak dulu, yang dulu tuh sampai, aduh besok gimana ya, sampai kita tahu ternyata itu satu hal yang itu masuk ke golongan kita suzon sama Allah ternyata. Gimana nanti? Wah, besok mah gimana besok? Alhamdulillah sekarang sama istri apapun situasinya, ya udahlah. Besok gimana besok? Ya besok gimana besok, kita punya Allah gitu lah. Ya itu tadi kendalanya balik lagi, kadang ya kita sabarnya suka nggak istiqomah gitu loh. Santai. Punya anak 4 kan? Anak 4. Nah, dialog nih. Kalau lu berdoa dan ikhtiar, apa iya lu diemin anak lu nggak makan? Nah, tapi lu yakin nggak? Iya. Ketika lu yakin, lu buletin keyakinan lu sama lu 100% terjadi, Bang. Yang jadi masalah itu kita suka nggak yakin. Gue belajar gitu. Asa iya gue ikhtiar anak gue, kan dia punya dia, bukan punya gue. Dia yang ngasih makan, calonnya kita. Ini kan kita brokernya nih. Iya. Buat anak lu kan brokernya lu nih. Melalui kita. Nah, masa iya lu berdoa dan ikhtiar lu nggak kasih makan anak? Sementara dia yang ngasih makan. Lu yakin 100% dapat. Yang jadi perkara, kita kadang-kadang nggak bisa ngegenapin 100%. 65. Tetap aja nggak murni kan? Iya. 90. Iman lagi turun gocap. 50. Masih mending gocap gitu. Kadang-kadang suka 35. Nah. Lo yakin 100%, insya Allah terjadi. Iya itu sih sebetulnya. Kadang keyakinan udah dapat, tetap aja balik lagi ke sabar. Oh iya, kalau itu mah, wah udah kelar. Sabar ya separuh iman.
Nah, nyambung ke soal anak-anak nih, Bang. Eh, kan seorang ayah berkewajiban untuk eh, memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Hmm. Nah, tapi kan kita mengenal diri sendiri bahwa kita juga ya tahu diri lah kita belum punya ilmu yang 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 apa sih namanya yang mumpuni buat anak-anak kita. Nah kita tahu nih untuk memberikan anak ilmu yang mumpuni ya contoh contoh misalkan sholat Hmm. baca Quran. Nah bagaimana kondisinya apa hukumnya kita orang tua mendelegasikan ke guru Hmm. lain. Apakah itu sudah menggugurkan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan ilmu kepada anaknya? Enggak juga bang. Nggak juga ya? Misalnya contohnya Imam Syafi'i kan yatim, Mm-mm. ibunya nitipin ke Imam Malik, Oh, alhamdulillah. ya kan gitu ya. Ya, Tapi dia tahu kepada siapa dia dititipkan, iya, ya, sambil si orang tuanya tetap mencari ilmu kan ya, bahasanya, ya. kan gitu. Enggak masalah, banyak cerita-cerita bahasanya para sahabat, para tabi'in itu saling menitipkan, Hmm. ya kan gitu bahasanya. Karena cakupan ilmu kan luas nih bahasanya Bagus kan. banget. Nah, hampir nggak ada satu orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu. Mm-mm. Nggak apa-apa dititip. Makanya bahasanya anaknya di pesantren, anaknya di apa mulai dari PAUD, Paut, PGA misalnya apa, sekolah apa Islam agama lah. ya kan, baca Quran, baca apa, monggo aja sila. Yang penting lu tahu di mana anak lu dititipkan. Mm-mm. Sambil lu terus tuh ngawasin, sambil lu terus mencari ilmu, nggak masalah. Kalau kita punya guru lebih dari satu pun nggak masalah. Nggak masalah. Imam Bukhari secara mutawatir gurunya 1000 lebih, Bang. Nggak masalah. Oh itu kan kalau banyak yang tanya, kalau di gua lu ngaji kemana aja deh bahasa gua. Hmm. Ya kan yang penting lu nanya. Yang benar itu nggak meragukan kok. Hmm. Benar itu langsung nancep, nggak ngeraguin, Bang. Kalau lu ragu-ragu ya lu tanya, ini benernya sih kayak begini. Dan yang gue yakinin semua ayat Al-Quran kecuali yang mutasyabihat ya, itu bisa dijelasin dengan logika. Karena Allah tahu kita berpikir dengan logika. Hmm. Silakan oh gua kajian nih di KD misalnya gitu. Hmm. Malam Sabtunya ada kajian lagi di itu. Akuin. Sehari seminggu 7 hari kajian terus nggak masalah, lu makin pintar. Hmm. Tidak dibatasi. Yang setahu gua ustadz-ustadz hebat yang dimanapun mau di sosmed apa, mereka tidak pernah membatasi lu mau belajar di mana. Tapi kan berarti ini jadi campur aduk mazhab nih. Enggak juga. Kan gua pernah bilang tuh kemarin gua bahas, mazhab itu kan sudut pandang, saling melengkapi. Soalnya kan ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan lah, enggak semua. Sudut pandang, bukan berbeda. Semuanya kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya. Cuman keterbatasan, ya kan? Secara keilmuan mereka tuh saling melengkapi. Sudut pandangnya berbeda. Ingat nggak gue pernah kemarin kasih analogi itu sudut pandang? Maksud abang berarti tinggal kita aja yang milih gitu ya, misalkan? Kalau belum mampu, jangan bang. Bukan, maksudnya kita ke kajian ini dapat materi ini, ke kajian yang satu lagi ternyata dapat materi ini. Misalkan cara di sholat deh, sholat ada yang pada saat mau sujud itu kaki duluan, ada yang tangan duluan. Nah sementara di dua-duanya pun benar ternyata. Terserah lu. Berarti kan kita memilihnya aja kan gitu. Nanti lu udah tua dengkul duluan bang, tangan duluan. Ya. Lu percaya deh, orang yang udah mulai berumur itu tangan duluan. Jadi hadis itu Rasulullah turun tangan duluan itu ketika mulai berumur. Lebih gampang. Iya. Jadi silakan aja, percaya deh. Rasulullah SAW itu bikin hukum-hukum bermacam-macam, bertingkat-tingkat itu untuk mempermudah kita, bukan untuk mempersulit. Mana yang buat lu paling mudah? Dan mazhab itu nanti di akhirat dia kan nggak punya baris sendiri, Pak.
Lu bayangin nggak di akhirat mereka punya baris sendiri? Nggak ada. Bukan 74 golongan itu salah satunya, mereka Enggak, ada mereka gitu nggak ya. ada di golongan itu. Mereka itu membuat kitab fikih itu hanya untuk mempermudah. Para penulis itu bikin kitab hanya untuk mempermudah. Nah, mereka ini bahasanya saling melengkapi. Gua ambil contoh nih. Kalau nggak salah ya, di sholat baca Al-Fatihah. Imam Hanafi nggak baca. Dia nggak baca, kalau nggak salah ya nggak baca Bismillah. Bismillahnya. Nggak baca. Ya. Imam Maliki baca rokat pertama doang. Ya, tahu, sempat tahu. Imam Syafi'i baca jar, keras. Keras. Ada satu sunnah yang belum terwakilkan, sir. Maka Imam Hambali harus ngambil itu biar sunnah nggak hilang. Paham gak? Ya, ngerti. Kalau dia nggak ngambil itu, kalau dia milih di antara tiga, ada sunnah yang hilang kan? Sir hilang. Makanya gue bilang sebenarnya mereka saling melengkapi. Ya. Jadi Imam Ahmad Hambali ini kan imam terakhir nih. Dia lebih yang paling dia utamain adalah yang belum dipilih mereka. Ada sunnah yang belum dipilih mereka biasanya diambil. Biar apa? Biar sunnah nggak hilang. Nah, salah satunya contoh Al-Fatihah. Hanafi nggak kunut. Nah, itu juga rame tuh. Total nggak kunut. Kita naik ke kedua. Maliki kunut sama kayak Syafi'i. Cuman Maliki kunutnya sebelum ruku. Ya. Iya kan? Syafi'i setelah ruku. Ada Sujud. yang belum terwakili dari sunnahnya apa? Nazilah, kalau ada keperluan baru kunut. Ya. Diambillah sama Hambali. Kalau itu nggak diambil, nggak lengkap sunnahnya. Paham nggak? Ya. Makanya gue bilang itu sudut pandang untuk saling melengkapi. Tapi kalau lu mau belajar, gue mau satu mazhab dulu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti lu nggak boleh ikut mazhab lain. Secara total, di sini kan Syafi'i ini umumnya. Di Saudi kan Hambali. Lu mau pakai Syafi'i di Saudi? Ya susah juga ya. Enggak. Dan dua-duanya sama berdasarkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang melenceng. Itu pilihan aja berarti. Tapi kadang suka takut bang. Banyak yang gampang bilang, oh lu bid'ah lu, cara lu begitu. Kan kita jadi nggak tahu yang benar yang mana sih sebenarnya. Nggak semudah itu bahasa gue. Makin lo paham nggak bahasanya, misal kalimat bid'ah itu kalimatnya misalnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang tidak pernah kami contohkan. Kalimatnya kami. Contohkan. Nah, makanya dari mulai sahabat pertama sampai sahabat terakhir lu cek dulu tuh ada yang pernah ngelakuin nggak? Kalau ada yang pernah ngelakuin maka nggak gitu. Dan sekarang orang suka rancu. Kebendaan disebut bid'ah. Padahal di hadisnya jelas man amila amalan, amal perbuatan. Apa hubungannya sama apa? Emang apa yang amal perbuatan lo? Mencet-mencetnya amal perbuatan lo. Apa yang lo lihat amal perbuatan lo? Bukan HP. Bukan bendanya. Tapi apa yang lo kerjain di handphone itu. Jadi lu nggak ngaruh bang, lu mau sholat di permadani, kayak, lu mau sholat di tanah, kayak lu mau sholat di keramik, kayak. Bukan itunya yang dinilai, karena itu bukan amal ibadah, paham ya? Amal lu kan gerakan sholat, apa yang lu baca. Nah, itu di Saudi, maaf nih, gitu orang-orang yang belum Allah kasih pemahaman, tuh dia pakai mic, bid'ah. Mic tuh nggak ada urusannya bang, ini mic mah benda. Padahal dulu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau bid'ah itu disebut kebendaan, orang Islam terbelakang bang. Ya. Tapi makanya kebanyakan orang pakai hadis bukan hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, gue suka pakai dalil bid'ah itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan. Barang siapa melakukan amal perbuatan. Jadi ketika lu disuruh ajan nih bang, yang dinilai ajan lu apa mic lu? Kalau dari kalimat man amila amalan, ajan lu bukan mic, nggak ada urusannya. Iya. Ini orang masih suka kalau bid'ah nggak boleh, lu nggak boleh naik pesawat. Kesian Udah orang gitu Islam. pesawatnya buatan orang kafir. Jadi terbelakang. Ya kan? Nah itu juga banyak begitu. Masalahnya apa? Misal gini, dari zaman Rasulullah, ketika para sahabat itu keluar untuk muamalah, untuk jual beli,
nggak pernah ada bang Jazirah Arab penghasil kain. Buatan orang kafir semua. Kalau lu haji, lu ke tanah Arab, made in China semua. Iya. Nggak masalah. Kan yang dihitung bukan bendanya. Amal perbuatan lu. Lu pakai cek lu nih, terkutanya nih, ini buatan siapa? Nggak ngaruh sih, benar-benar nggak ngaruh. Nah kalau yang udah mulai paham itu, apa sih gitu, lu nggak nyari pemahaman dulu aja deh, gitu kan, gitu. Nggak sibuk bahasanya, nggak, lu jangan ngakimin orang deh, bahasa tagline gue nih, lu jangan ngakimin orang kalau rohnya masih ada mah, karena ujungnya kita belum tahu bang, bahasanya kan, kita tuh cuman saling berlomba sampai di finish meninggal. Jadi kalau bahasa gue, selama nyawa masih di badan, jangan pernah lu hakimi. Biarin aja, lu urus diri lu dulu aja, belum beres juga. Sibuk ngurusin orang, bahasa gue. Gitu, Bang Del. Iya. Alhamdulillah nih dapat pencerahan. Cerah tuh bang, gue sampai panas. Lampunya terang. Kayaknya udah habis nih bang pertanyaan gue nih bang. Dikit amat. Oh, habisnya gantian ya pasangannya? Iya. Terakhir deh bang. Terakhir ini masalah milad atau ulang tahun. Kalau saya meyakini ucapan ulang tahun itu apa sih namanya, bid'ah. Bid'ah. Menurut lo ya? Saya meyakini ya. Karena tidak ada budaya Nabi, sependek pengetahuan saya, Nabi itu membudayakan hari ulang tahun. Nah, tapi secara menurut abang itu gimana sih sebetulnya hukumnya gitu loh? Selamat ulang tahun ya gitu loh. Nih? Mengucapkan selamat ulang tahun lah misalkan. Kaidah dasar kalimat itu, semua kalimat diperbolehkan kecuali ada larangannya. Kita paham dulu kaidah dasar hukumnya. Kecuali apa? Kecuali ada larangannya. Lu nggak boleh ngomong kotor, lu nggak boleh ngomong, ya kan itu kan larangannya. Yang tidak dilarang itu boleh bang. Kan ada kaidah dasar nih. Semua ibadah kaidah dasarnya haram, kecuali ada perintahnya. Itu kaidah dasar ibadah. Makanan, minuman, kalimat, kata-kata itu kaidah dasar ilmu dasar, itu semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Lu makanan A, B, C ada larangannya bang, nggak boleh, haram apa. Kalau lu nggak ketemu larangannya maka boleh. Karena dalilnya itu harus ada larangannya bang. Kalau dia stay antara boleh dan enggak, silakan aja. Toh kalau ditolak kalimat lu aja. Kan jelas, yang tidak ada contohnya ditolak. Maka kalimat lu ditolak. Ya ini kan karena nggak ada contohnya nih. Iya. Bahasa gue sih sebenarnya gitu. Kalau lu mau ngucapin aja sih. Kalau bahasa gue, toh lu nggak ngerayain kan? Nggak. Ucapan lu tertolak kan? Ya udah. Karena kadang-kadang diperlukan buat ngucapin. Gua di sini saling ngucapin sih bahasa gue ya. Untuk berbuat baik itu maksudnya. Nah, nanti ketemu lagi kasus di mana kemaslahatan lebih didahulukan dibanding kemudorotan. Kalau lu diantara orang-orang ahli fitnah, lu mendingan ngucapin bang, daripada lu difitnah ntar. Oh, ngerti. Ya. Jadi agama ini hukumnya itu bertingkat-tingkat, lihat tempat, lihat situasi, lihat apa, lu berhadapan dengan siapa, maka hukum apa. Karena orang yang hebat itu bukan bisa membedakan mana benar mana salah bang. Tapi orang yang hebat itu bisa mengambil keputusan yang terbaik dari dua hal buruk. Orang hebat, dia tahu kayaknya kalau gua nggak ngucapin, gua difitnah nih. Wah, so ortodok lu, so apa kan? Ngucapin. Misalnya kan gitu. Tapi ketika Adi udah paham gua nggak ngucapin. Tapi kalau ngucapin selamat hari raya ke non muslim itu mode mutlak lah ya. Ngucapin hari raya
Kalau hukum fikih mutlak sih sebenarnya Bang. Iya, mutlak kan ya. Ucapin. Tapi itu dia tadi, gue banyak Bang orang Nasrani. Bahkan boleh dibilang sohib. Tadi Iya, bikinin lagu kita gue orang Nasrani Bang. di sekitar kita begitu. Awalnya gue ngomong, awalnya nih gue Hmm. ngucapin. Kalau gue hari raya dia ngucapin, lama-lama gue kasih tahu. Kalau gue nggak ucapin karena yang gue yakin di agama gue nggak boleh. Akhirnya saya juga begitu, Bang. Nah, tapi kan lu nggak langsung jedar-jedar Bang. Enggak, Yang nimbulin fitnah kan gitu. enggak. Nah, lu harus cari timing pas, momen. Iya. Nah, gue bilang lu nyampein orang apapun itu, lu menyampaikan orang, baik lu pidato, baik lu apapun itu ya, kebaikan, maka yang diperlukan kan lu harus tahu kepada siapa lu bicara, momennya apa, tempatnya apa, Hmm. cara ngomongnya bagaimana kan gitu. Itu harus lu kuasain kan. Kalau enggak nyampe apa yang lu ngomong. Jadi ketika lu jangan pernah maksa ketika gua harus ngasih tahu nih momennya nggak pas, jangan Bang. Iya. Emosi yang ada orang. Iya, gua kasih contoh, gue sering bilang ketika anak gue salah, bini gue mau marah, gue enggak. Gue bilang nanti, jangan sekarang. Momennya enggak pas. Tunggu dia lagi enak, asik nih. Iya. Bisa ngomong enggak? Enggak, lagi buru-buru. Oh iya, lo yang udah sabar nahan. Iya kan gitu. Tapi kalau momennya pas, menyampaikan aja kan perlu seni itu tadi. Iya. Iya kan, nggak asal kan banyak nih bahasanya. Dia ngerasa, oh gue punya ilmu, gue nggak lihat orang Bang, orang mabuk gue dikasih tahu. Iya. Percuma juga kan orang lagi mabuk. Bahasanya. Perlu mukadimah dulu lah. Jadi saya. sekarang misal budaya Bang, gue sering bilang Indonesia kadang-kadang rancu antara budaya sama agama. Misal, maaf, banyak yang tanya sama gue atau dia ngomong, lu pasti dipanggil Abi. Enggak, ayah. Abi kan bahasa Arab. Orang Nasrani di Arab nggak manggil bapaknya Abi Bang. Loh. Lah serius, Iya, panggil bener. ibunya Umi Bang. Orang apapun di sana. Bahkan orang yang nyembah apapun gitu. Manggil emaknya Umi. Antum, ahi lah segala macam ya. Itu bahasa. Bang. Bahasa ya. Iya. Apa urusan itu? Makanya gue suka lihat dari video Umi dia marah-marah. Enggak, nah itu kita belum bisa bedain. Kita tuh, gue sering bilang ya, kita masih terdoktrin apa yang namanya simbol-simbol. Makanya gue suka bercanda tuh. Lu nanti kalau bikin selamat hari raya Idul Fitri gambarnya pohon cemara. Ya dong. Masalahnya apa? Harusnya kan gak ada masalah. Iya. Ya iya. Terus atau yang mau bikin, gue mau bikin ini selamat hari raya Natal. Misal nih ya, gambarnya ketupat. Boleh dong. Boleh. Mau simbol-simbol itu masalahnya apa kan? Iya. Besok ya kalau bikin selamat hari raya Idul Fitri gambarnya cemara. Gambarnya cemara. Dan lampu-lampunya itu. Cemara digantung-gantungin ketupat. Nah itu tadi kan akhi, antum itu bahasa Arab. Iya. Nah gue bahasanya yang nggak banyak paham sih, tapi hampir nggak pernah menggunakan bahasa-bahasa itu. Gue lebih suka menjawab dengan, gue sering bilang misalnya, semoga Allah memberkahi. Orang lebih paham. Berapa banyak misalnya orang ya di Indonesia itu banyak yang tidak paham, dia ngomongnya apa sih? Gue lebih suka dengan bahasa Indonesia. Sekarang juga banyak yang non-Islam, non-Muslim yang Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa kan jadi bahasa keseharian. Alhamdulillah jadi bahasa Indonesia Bang. Iya, insya Allah. Ya udah. Alhamdulillah, puji syukur di Tuhan. Nggak apa-apa kan? Tapi ada yang bilang nggak boleh. Boleh nggak bilang gitu? Gitu Tuhan. Nggak tahu Bang. Saya nanya barusan. Kalau saya sih sekarang sih lebih kepada kehati-hatian aja lah. Kalau bisa dihindarkan gitu. Lebih ke situ aja sih sebetulnya. Anak gue setiap milad gue ucapin karena dia belum paham kan. Suatu saat gue akan bilang. Ya gitu. Karena anak gue 3 hari sebelum ulang tahun udah ribet Bang. Ya dong. Iya. Manggil lo apa? Abi, ayah, bapak. 3 hari sebelumnya udah diingetin. Gue mau ulang tahun nih. Gimana gue ada ruang untuk nggak ngucapin kan? Karena dia belum paham. Jangan dipaksa.
ntar lu banyak pertanyaan, kenapa gua nggak boleh ngucapin? Lu nggak bisa jawab. Atau ketika lu bisa jawab, kata-kata lu ketinggian, dia nggak paham. Alhamdulillahnya sih udah paham ya. Akhirnya nggak ngucapin. Apa Enggak, agak-agak nggak punya duit? nggak ngucapin. Ketawa dia tuh. Kebetulan nggak punya duit juga. Ya alhamdulillah sih udah. Yang Tipis-tipis yang sana. anak 2 itu udah lumayan apa? Udah alhamdulillah dia bisa mengerti. Karena mereka juga kan sekolah di sekolah Islam. Islam dan ya di sekolahnya pun nggak ada budaya ulang tahun juga. Alhamdulillahnya sih. Nggak ada beban kue ulang tahun, nggak ada beban hadiah ulang tahun. Iya. Tapi kalau hadiah enggak, tergantung. Kalau hadiah sih, ya maksudnya hadiah tapi nggak mengatasnamakan ini ulang Iya, tahun iya, dihadiahin ini gitu. Sebenarnya kan yang kita lupa, ini maaf ya. Hmm. Sebenarnya, nah itu nanti kajian kami Bang. Kapan Nah, seberapa Islam sih kita? Maaf nih, gue sering bilang gini, minta maaf yang paling jelas. Bang, lu ngaku Islam tapi tanggal lahir lu masih pakai Masehi, Bang. Masehi. Iya itu Lu milad aja masih pakai Masehi. kontroversi juga tuh di hati sebetulnya ya. Iya, Sudah mulai nih beneran. sebetulnya. Sesimpel itu. Hmm. Jadi lu jangan terlalu banyak ngomong Muslim deh. Lu cek aja, lu seberapa Muslim sih? Hmm. Lu tanggal berapa? Gua ngecek orang seberapa Muslim cukup gua tanya lu lahir tanggal berapa? Nggak tahu September ada tuh yang bahasa apa ya? Sekarang pertanyaannya sesimpel ini, Iya, ada Pak. nggak yang Langsung hafal? pasti langsung ngomong September misalkan. Ada yang nggak hafal kita sebagai Muslim yang seharusnya udah disiapin almanaknya Iya, iya. buat kita. Yang kita pakai cuman setahun 2 kali, Pak. Ramadan, Syawal, sama 10 Zulhijjah. Mm-mm. Selebihnya nggak pernah kita pakai. Nggak. Nggak ada. Oh, ada satu Muharram. Ada Oh, satu iya. lagi 12 Rabiul Awal itu dipakai. Selebihnya nggak peduli. Yang hari libur lah pasti yang dipakai. Bahasanya kan gitu. Iya. Itu sebenarnya ringan kan. Yang keseharian kita yang ringan-ringan belum bahasanya kita mampu maksimalin bahasa. Penyebutan misal yang sesimpel yang paling simpel. Penyebutan Ahad masih kita bilang Minggu, Bang. Ya. Sebenarnya. Iya. Tapi udah kalau ngomong kayak udah paling Udah Islam banget aja. lah ya. Udah pakai sorban, jenggot panjang. Enggak, Bang, gue juga jenggotan. Kalau itu kan sunnah, Bang. Sunnah. Susah nih nemuin Gitu. jenggot. Kalau kumis ya disuruh di rumah kumisan. Iya, itu pencocokan Simpel ya? memang susah, iya. Tapi sekarang karena teknologi lu tinggal cek aja lu tanggal berapa tanggal lahir Masehi lu akan keluar kok Hijriah. Bahasanya. Tapi kan tahunnya jadi beda juga dong. Berubah. Itu kemarin tuh semalam tuh gua ngobrol-ngobrol, Bang, hitungan Masehi sama Hijriah gimana sih? Pokoknya 100 tahun 103 Masehi. 100 tahun Masehi, 103 Hijriah. Berarti gua Jadi lu setiap 33 tahun 4 bulan umur lu nambah 1 di Hijriah. Umur lu berapa sekarang? Malu. Nah, kalau misalnya Misal 40. Iya, 41 di Hijriah lu. Oke. Nggak ngaruh juga sih sebetulnya ya, beda setahun doang sih. Iya, tapi kalau udah 66 kan jadi 2 tahun. Oh iya. Ngitungnya gampang ini. Sekarang gue tanya, lu pernah nggak? Lu dalam hari raya hari lahir lu bulan Ramadan? Nggak tahu. Oh, lupa. Itu pernah ya? Pernah. Nanti ketemu lagi tuh 33 tahun 4 bulan. Iya, pernah belum? Harusnya sih udah pernah ya. Iyalah, lu Udah pernah harusnya. 40-an masa Iya, belum iya. pernah. Enggak, Bahasa gua gini, baru 27. seandainya lu nemu ini pas hari milad lu Ramadan, di saat milad lu umur 20. Lu percaya nggak? Lu akan ketemu lagi nanti milad lu Ramadan di umur 53 menjelang 54. 33,4 bulan tahun kemudian lu akan ketemu lagi. Karena 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 Hijriah. Dia kan mundur 11 hari. Gitu bekas vokalis ya. Nanti gua ngejam sama tungguin aja. Mantan David Man.
Iya, mantan tapi teman. Oh Udah iya, gantung mic bang. iya, sama saya juga gantung. Udah nggak udah nggak bisa. Ini aja geter nih ketemu depan mic nih. Iya, Disangka mau disuruh nyanyi padahal mah. enggak lah. Coba nyanyi dikit. Au. Nanti kalau udah ada gitarnya. Iya, beliau apa? Masih ada pertanyaan? Udah cukup alhamdulillah. Nanti kita sambung di Oh iya iya tadi itu ya. iya. Iya Ah, ah. Ya, kalau ada salah-salah kata dari kita-kita orang, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.